Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat tahun baru, saudari-saudara yang terkasih. Tahun baru 2022 kita telah mulai. Bahwasanya tahun 2021 terlepas dari semua yang telah kita alami, terlepas dari semua yang telah kita rasakan, terutama karena pandemi global yang melanda siapapun, tidak terkecuali, dan telah melahirkan atau menyisakan banyak penderitaan, tangis, tapi juga tidak sedikit pengharapan yang tersirat akan persaudaraan dunia yang semakin baik, di mana bangsa-bangsa, pemimpin-pemimpin negara tidak sedikit yang lalu kemudian berkumpul melupakan perbedaan kepentingan pribadi, lalu berjuang bersama untuk mengatasi semuanya ini. Dan tentu saja ada hal-hal rohani yang lain yang justru semakin tergali. Menariknya bahwasanya salah satu temuan dalam penyelidikan tentang ayat kitab suci mana yang paling banyak diminati orang atau yang paling banyak ditarik orang ialah justru ayat kitab suci yang berkata, "Do not fear," jangan takut. Para saudara, kita sekarang memasuki tahun yang baru. Hari ini juga adalah hari raya Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Bunda Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia. Dalam Injil hari ini, dalam Lukas 2 ayat 16 sampai 21, yang berbicara tentang kisah kelahiran Yesus, di mana para gembala datang dan melihat bahwa apa yang disampaikan oleh para malaikat dan dengan apa yang mereka lihat sendiri dengan mata kepala mereka di Bethlehem itu sungguh nyata. Oleh karena itu, para gembala adalah menjadi pewarta kabar gembira yang pertama. Mereka memberitakan kelahiran juru selamat itu. Tapi kemudian lalu kita menarinya bahwa di dalam ayat 19 sosok Ibu Maria dikatakan dia menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Jadi Maria tidak ingin mengungkapkan kepada siapapun hal-hal rahasia yang dia ketahui tentang Kristus. Nampaknya Maria dengan hormat menunggu waktu dan tempat ketika dia nanti ingin mengungkapkannya. Tapi meskipun mulutnya diam, tetapi dalam hatinya yang teliti dan waspada, dia menimbang-nimbang hal-hal yang rahasia ini. Bahwa dia merenungkan semuanya itu di dalam hatinya. Sesungguhnya Maria menimbang tindakan-tindakan yang dia lihat sehubungan dengan hal-hal yang telah dia baca. Sekarang Maria melihat bahwa dia sendiri yang telah bangkit dari keturunan Isai telah mengandung anak Allah dari Roh Kudus. Dia telah membaca dalam kitab para nabi bahwa sebuah tunas akan tumbuh dari akar Isai dan Roh Tuhan akan ada padanya. Dia juga sudah membaca kitab yang berkata, "Dan engkau Bethlehem Efrata, ya, engkau akan ada seorang kecil dari antaramu yang akan lahir, yang akan memerintah di Israel, dan dia akan menjadi raja." Maria juga melihat bahwa dia telah melahirkan di Bethlehem penguasa Israel yang lahir dari keabadian, dari Bapa sebelum segala waktu. Dia melihat bahwa dia sendiri mengandung sebagai seorang perawan dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan dinamai Yesus. Dia juga telah membaca dalam kitab para nabi bahwa sesungguhnya seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya akan disebut Immanuel. Maria tahu itu.
dia ingat bahwa telah dikatakan kepadanya oleh malaikat Gabriel bahwa Roh Kudus akan turun atas kamu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi kamu. Sehingga anak yang lahir daripadamu itu akan disebut anak Tuhan. Maria tahu semuanya ini. Dia tahu semuanya ini. Bahwa dia tahu bahwa Tuhan telah datang dalam daging yang kuasanya kekal. Dan dia akan memberikan kepada putrinya gereja, yaitu kerajaan Yerusalem surgawi. Maria, para saudara, sedang menimbang-nimbang hal yang telah dia baca dan apa yang terjadi saat ini. Namun demikian Maria tidak mengeluarkan hal-hal ini dari mulutnya, tapi dia menyimpannya dalam hatinya. Sekali lagi, dengan mengetahui bahwa kitab-kitab perjanjian lama telah menubuatkan tentang kelahiran Mesias, atau pada akhirnya Maria merenungkan semuanya ini. Dia tidak cepat-cepat mengeluarkan sepatah kata pun, tapi dia mencoba merenungkannya. Spiritualitas diam adalah satu spiritualitas yang saat ini menjadi langka. Saya kira tahun 2022 ini kepada kita telah diberikan sosok Bunda Maria yang membantu kita untuk belajar diam, merenungkan peristiwa-peristiwa, atau merenungkan apa yang Tuhan kehendaki, merenungkan hidupku, merenungkan dosaku, merenungkan rahmat-rahmat yang telah kita terima dan sebagainya. Dan ini membutuhkan hati yang gemar untuk tinggal diam. Saya kira adalah baik bagi Anda dan kita semua. Mungkin orang-orang memiliki waktu untuk berkumpul bersama keluarga dan itu baik, berdoa bersama keluarga dan itu baik. Tetapi mungkin dengan Injil hari ini kita semua diminta untuk masuk dalam keheningan diri kita masing-masing. Coba untuk merenungkan seluruh peristiwa yang terjadi. Lalu kemudian dengan kedatangan Tuhan ke dunia dan juga Maria yang merenungkan semuanya itu, tidak dengan segera mengungkapkan, tapi merenungkan, dan akhirnya keluarlah atau lahirlah nanti tanggapan atas semuanya itu, bahwa fiat voluntas tua. Bukan lahir dari sebuah ungkapan yang dangkal atau ungkapan yang spontan begitu saja, tapi itu lahir dari permenungannya yang mendalam. Semoga kita lalu berusaha untuk melihat peristiwa-peristiwa hidup kita nanti di tahun 2022 ini. Ada suka duka, ada gembira dan ada sedih, dan semuanya itu dengan kacamata Maria. Dengan kacamata Maria, sehingga kita membiarkan Roh Kudus lalu berbicara dalam diri kita. Kadang-kadang perbuatan itu lalu kemudian jauh lebih berbicara daripada sekadar kata-kata. Mari kita menjadi perenung-perenung yang semakin hari semakin bersukacita di dalam merenungkan kehidupan kita di tahun ini, tahun yang baru ini. Sekali lagi selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga kiranya berkat Tuhan melimpah bagi kita semua. Tuhan memberkati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.